wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di podcast Satu Suara Edukasi. Saya Hera dan hari ini kita akan membahas soal topik yang sering terjadi nih, namun jarang dibahas secara mendalam, yaitu efek stres berkepanjangan terhadap kualitas belajar. Nah, sekarang sudah hadir nih di samping saya seorang mahasiswa bimbingan dan konseling yang aktif menjalani perkuliahan. Hai Kak Artati. Hai. Bagaimana kabar Kak Artati hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Oke. Senang sekali nih bisa ngobrol dengan Kak Artati. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bisa nggak sih dijelaskan dulu apa itu stres berkepanjangan? Nah, baik. Saya akan menjelaskan lebih singkat aja ya terkait apa sih stres berkepanjangan itu. Nah, stres berkepanjangan adalah di mana seseorang atau individu mengalami tekanan emosional, terus mengalami tekanan secara psikologis. Nah, di sini tuh bukan hanya terkait tekanan-tekanan yang berada di luar, tapi biasanya berada kepada kognitifnya kita sendiri. Misalnya mungkin tekanan-tekanan itu dia sudah berjalan selama hampir berminggu-minggu atau bahkan parahnya nih sudah berbulan-bulan. Nah, bedakan ya antara stres berkepanjangan dengan stres sementara. Misalnya nih, terkadang kita nih sebagai mahasiswa terkadang mengalami stres pada saat ingin diskusi atau mungkin presentasi. Nah, di situ pasti kita mengalami stres yang secara tiba-tiba. Nah, tapi itu ibaratnya sebenarnya stres yang wajar karena ibaratnya otaknya kita atau kognitifnya kita itu menekan bahwa saya harus bisa hari ini. Nah, setelah kita diskusi atau presentasi pasti stresnya itu akan hilang. Nah, Iya sih. sedangkan kalau misalnya stres berkepanjangan itu tidak, dia itu bahkan walaupun sudah berjalan sudah lama, kita tetap mengalami stres itu sehingga terkadang mengganggu kesehariannya kita. Oke. Jadi ini bukan cuma soal capek belajar aja ya Kak? Ya, benar sekali. Bahkan fisik juga seperti itu. Kalau gitu, apa sih pemicu utama dari stres berkepanjangan ini? Kalau soal pemicu ini kita bisa lihat ya, sebenarnya pemicunya banyak. Entah dari pemicu dari faktor eksternal maupun internal. Tapi di sini mungkin saya hanya merangkup saja, mungkin bisa digabungkan antara kedua hal tersebut. Nah, saya ambil di sini tiga aja ya? Ya, tiga aja karena terlalu banyak. Yes. Jadi hanya saya gabungkan itu hanya hal umumnya saja. Hal misalnya umum. nih, kita pemicu utamanya misalnya tekanan akademik seperti itu. Misalnya prokrastinasi akademik, prokrastinasi. ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, pemicunya itu kan misalnya nih, kita mengalami tugas yang banyak, terus belum selesai tugas ini, sudah dikasih lagi tugas seperti ini, belum selesai ujian ini, ada lagi ujian ini. Jadi kita mengalami tekanan-tekanan tersebut sehingga kayak wah, stres gitu. Terus kita tidak mengeluarkan bahwa kita tuh capek gitu. Nah, kedua mungkin kita bisa melihat dari ekspektasi orang tua. Nah, termasuk saya nih, pengalaman dari pribadi saya. Apa gitu kalau Orang tua saya tuh memiliki ekspektasi yang tinggi. Kayak misalnya, dia kalau misalnya kuliah, jadi dia tuh harus memiliki nilai yang bagus, terus IPK yang bagus. Nah, terus semasa sekolah dulu masih SMA, terkadang kan apalagi masa-masa SMA ya, rapor harus KKM-nya harus tinggi, terus harus mendapatkan juara. Rata-rata orang tua kalau misalnya terobsesi suka membanding-bandingkan anaknya, itu terkadang ingin anaknya lebih baik daripada orang lain, sehingga anak merasa tertekan. Iya, karena tuntutan dari orang tua tadi. Iya, betul sekali. Nah, yang ketiga itu adalah kurangnya istirahat. Nah, tadi kan yang poin kedua ini terkait ekspektasi orang tua, tuntutan dari orang tua ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya di situ orang tua biasanya menambah waktu belajar anak. Semisal tadi pulang sekolah yang tadinya misalnya dia habis
sudah belajar dari jam 7 sampai jam 12, bahkan ada sampai jam 1. Iya. Nah, terus pulang dari sekolah tadi, anak juga harus melakukan belajar ekstrakurikuler di luar sekolah. Oh. Atau enggak les gitu. Iya, betul. Kayak misalnya mungkin les matematika, Iya. bahasa Inggris, yang harusnya kan bisa Jadi waktu istirahat. Iya, ya? betul. Maksudnya dia harusnya kan istirahat terlebih dahulu, makan gitu kan, atau mungkin istirahat siang mungkin untuk merefreshing sedikit otaknya. Iya sih. Tapi karena Sayangnya. iya, karena kurangnya istirahat seperti itu, ya bisa menjadi pemicu stres berkepanjangan tersebut. Oke, karena tadi sudah dari pemicu utamanya nih. Sekarang apa sih efek samping dari stres ini? Nah, efek sampingnya ini sebenarnya sama juga dengan pemicunya tadi. Pemicunya tadi. Oke. Banyak. Nah, begitupun efek sampingnya sebenarnya banyak, tapi mungkin di sini saya hanya mengambil 4 ya. Kita 4 pemicu atau 4 efek samping dari stres berkepanjangan ini. Nah, yang pertama itu mungkin dari fisik. Fisik, terutama fisik dong, karena kan fisik itu yang menjadi pondasi utama bagi kita. Nah, misalnya nih, kalau dari efek samping dari fisik, nah kita mengalami kurang istirahat, terus kadang kita juga mengalami kurang tidur. Sebenarnya istirahat sama kurang tidur itu sama sih. Iya, sama aja. Nah, terus kita juga mungkin mengalami penurunan imun. Kayak misalnya imunnya kita itu turun, sehingga kadang membuat fisiknya kita itu mudah sakit. Nah, yang kedua itu mungkin dari efek sampingnya itu dari kognitif. Nah, pikiran. Karena misalnya kalau kita mengalami efek yang berkepanjangan itu, pikiran kita bisa saja tidak fokus dengan pembelajaran yang kita terima. Terus kita kurang fokus karena kayak terlalu banyak pikiran yang menumpuk. Nah, terus yang ketiga itu dari sisi psikologisnya. Nah, sisi psikologisnya ini mungkin mengalami rasa cemas yang berlebihan, kayak sedikit-sedikit cemas, intinya sudah berlebihan. Nah, terus mungkin dia juga mengalami depresi. Nah, depresi ini kan kita bisa bagikan ya, ada yang depresi ringan, ada yang depresi berat. Nah, terkadang kalau misalnya efek stres yang sudah berkepanjangan ini, dia bisa jadi depresi ringan, depresi berat. Nah, wah, separah itu ya. Iya. Nah, terus yang keempat, mungkin yang paling terakhir ya, itu bisa jadi efek samping dari sisi perilakunya. Nah, perilakunya ini bisa saja dia mengalami memilih untuk mencari pengalihan stresnya tadi. Bisa jadi mungkin dia mengambil lebih memilih untuk bermain game. Nah, atau ya kalau game mungkin kalau hanya sekali 2 kali mungkin belum terlalu lama. Tapi yang paling kita khawatirnya kalau misalnya sudah kecanduan. Sudah jadi kecanduan. Sampai separah itu. Benar-benar. Oke, tapi apa nih yang bisa dilakukan? Ada seseorang, entah itu siswa, guru atau orang tua, dalam mengatasi stres yang terjadi ini. Misalnya nih, kita ambil dari sisi siswanya dulu. Oke. Di sini siswa tuh harus mengenali kondisi tubuhnya sendiri. Harus peka ya. Iya, peka. Kamu harus peka dengan kondisimu sendiri. Karena yang tahu kondisi diri kita itu kan diri kita sendiri. Ya. Tidak mungkin orang lain kan. Ya. Jadi kita harus peka. Iya. Nah, di sini kita harus peka. Kayak ada apa dengan kondisi saya? Misalnya, kita sudah merasa kayak gampang lelah. Sedikit-sedikit lelah, belum apa-apa sudah lelah. Kayak misalnya ibaratnya nih, kita baru berjalan baru 5 langkah kayak sudah capek. Aku gitu. capek, seperti itu ya. Nah, terus mungkin dia juga mengalami gangguan tidur. Nah,
Nah di sini kan insomnia. Insomnia biasanya kan terkadang entah saya pribadi juga merasakan itu, entah Kak Hera juga pernah merasakan. Ya sering apalagi karena banyak tugas ya. Jadi kadang insomnia suka kambuh. Kambuh. Nah itu kayak kita perlu mempertanyakan di diri kita. Yes. Kayaknya kondisi saya saat ini lagi tidak baik-baik saja. Nah butuh istirahat. Nah di situ kita harus butuh istirahat, benar. Kita butuh istirahat. Nah di sini apa sih yang harus kita lakukan selain butuh istirahat tadi? Nah ini dari pengalaman pribadi atau teknik saya sendiri. Kalau misalnya saya sudah merasa kondisi tubuh saya tadi atau kondisi emosional saya, intinya psikis saya sudah tidak baik-baik saja, saya melakukan teknik ini. Pertama tuh saya melakukan pernapasan. Kita tarik napas, buang, kayak kita berusaha untuk beban-beban kita itu kita keluarkan. Coba relaksasi. Iya, merelaksasi diri kita, karena dengan seperti itu kita sedikit, walaupun tidak beban tadi, sedikit lega. Nah, sedikit lega, walaupun tidak terangkat ya. Ya terangkat sepertinya. Betul. Nah, kedua, saya tuh biasanya melakukan olahraga ringan. Nggak usah berat-berat, nggak usah ke gym, kayak jalan-jalan santai misalnya. Saya soalnya kan kalau ke gym kan harus mahal. Ini ada duit dulu ya. Jadi mungkin jalan ringan atau jalan-jalan santai lah, sedikit melihat langit atau mungkin sedikit melihat burung-burung terbang. Jadi sedikit refreshing. Nah, yang ketiga nih yang paling sering saya lakukan. Apa itu? Biasanya saya mengagendakan waktu saya atau manajemen. Kata lainnya sih journaling. Saya juga sering melakukan itu. Jadi kayak misalnya hari ini saya melakukan apa. Kalau misalnya ada yang misalnya hari ini yang lebih penting, saya melakukan dulu di atas itu yang saya poin pentingnya itu biasanya saya lakukan yang penting-penting dulu. Nah setelah itu mungkin dari yang penting sampai yang tidak penting. Oke. Udah ya tadi di bagian siswa. Nah bagian guru, terutama sebagai guru bimbingan dan konseling, kita sebagai calon guru bimbingan dan konseling. Ya benar, sebagai calon. Sebenarnya saya belum merasakan itu, tapi mungkin ini sedikit saran gitu kan. Kita belum memiliki pengalaman sebagai guru, karena namanya menjadi guru itu kan harus punya pengalaman. Iya, terus di sisi lain menjadi guru itu bukan hal yang gampang. Harus butuh pengalaman, harus butuh ilmu. Nah, di sini mungkin dari sisi saya saja, dari pandangan saya, mungkin salah satunya sebagai guru konseling itu kita mencoba memberikan ruang kepada siswa. Usahakan kita tidak menekan. Rata-rata kan kalau kita lihat di sekolah kan kebanyakan yang dipandang itu hanya siswa yang berprestasi. Iya sih, setuju. Seolah-olah siswa yang tidak berprestasi itu tidak ada harganya. Jadi bagaimana caranya sebagai guru kita tidak memandang seorang siswa itu hanya dari nilai, tapi kita kepintaran. Benar. Jadi kita harus memberikan mereka ruangan. Mungkin mereka bisa jadi potensinya berada di luar akademik, non akademik. Nah, atau mungkin minatnya mungkin bukan di akademik atau non akademik. Nah, benar. Kita bisa memberikan ruangan. Kita ajak dia diskusi bagaimana baiknya, apa yang dia bisa. Jadi kita bisa memberikan saran kepada guru-guru mata pelajaran. Kita memberikan, siswa ini dia bisanya di bidang ini. Jadi jangan, maksudnya bukan berarti kita tidak mementingkan nilai ya, tidak, tapi supaya si anak ini tidak mengalami tekanan selama belajar di sekolah. Nah, terus mungkin juga dari sisi orang tua. Sebagai orang tua, sebagai orang tua, saya belum mengalami ya, saya belum ada anak, tapi mungkin karena saya juga mengalami bagaimana orang tua saya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap saya, jadi meminta untuk tidak menekan. Dia harusnya kita sebagai, saya belum ya, maksudnya itu sebagai orang tua harusnya mendukung potensi-potensi yang ada. Mungkin
kita tidak boleh menyamaratakan antara anak satu dengan anak yang lain. Kita harus melihat dari sisi lainnya. Kita sebagai misalnya sebagai orang tua harus pandai-pandai untuk adil kepada anak. Jangan pilih kasih ya para orang tua. Benar, jangan pilih kasih. Pesan terakhir nih untuk Kak Hartati. Jika ada yang ingin sampaikan mungkin untuk sahabat belajar terkait tekanan yang mungkin dihadapi tapi belum tahu nih harus mulai dari mana. Ada pesannya mungkin? Pesan mungkin ya dari saya nih buat teman-teman. Sahabat belajar. Sahabat, kamu tidak sendiri. Semua yang dirasakan itu kamu tidak harus menanggung sendirian. Jangan ditanggung sendirian. Itu bisa jadi penyakit. Itu bisa menjadi penyakit karena semua mau dipendam, tidak ingin dikeluarkan. Jangan merasa sendiri. Ada orang-orang di sekitar ya. Belum perlu cerita di kita ya. Kalau misalnya merasa sendirian, ya teman cerita mungkin. Iya benar. Kita bisa jadi teman cerita, teman curhat. Nah, kamu tuh tidak sendiri. Mungkin kamu bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekatmu, entah mungkin sahabat, orang tua, atau mungkin kalau misalnya tidak ada juga mereka bisa meminta bantuan kepada guru bimbingan dan konseling. Insya Allah guru bimbingan dan konseling setahu saya mereka akan selalu selalu terbuka dengan masalah-masalah yang hadapi atau cerita-cerita. Iya benar. Nah mungkin yang kedua ya, pesan juga saya, belajar itu penting, tapi kesehatan mental itu lebih penting karena itu menjadi fondasi utama kita. Kalau semisal mentalnya kita rusak, yang ditakutkan ya alhamdulillah kalau misalnya masih stres ya di bawah. Stres ringan ya. Dikhawatirkan jangan sampai stresnya itu meningkat dan membuat kita berada di sisi down. Akhirnya kita memiliki penyakit mental gitu. Jadi mental itu adalah fondasi utamanya kita yang perlu kita jaga, yang perlu kita peluk karena mental itu perlu dirawat ya guys. Mental itu perlu dirawat, bukan hanya fisiknya kita. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan, jangan merasa bahwa it's okay, tidak apa-apa mental saya begini kok. Enggak, gitu ya. Nah, kamu tidak sendiri. Tetap semangat, tetap jadi diri sendiri dan tetap menjadi orang yang ceria. Terima kasih banyak nih Kak Hartati karena telah meluangkan waktunya dan telah memberikan banyak informasi yang bermanfaat nih untuk kita semua. Sama-sama. Sahabat belajar, semoga pembahasan kami hari ini bisa menjadi pengingat nih bagi kita semua bahwa tekanan belajar itu nyata, tapi bisa kita hadapi secara bersamaan. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat diri kita, terutama buat saya sendiri karena semua informasi juga ini bukan berarti saya lebih baik